Assalamualaikum Bu Akmal. Waalaikumsalam Pak Nanang. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Nanang? Ya, beginilah Ibu, seperti yang Ibu lihat sendiri seperti ini. Hmm, dari ekspresi wajah, sepertinya Pak Nanang sore ini tampak kurang semangat nih. Apakah benar demikian Pak Nanang? Betul begitu Bu, saya sedang ada masalah nih. Kalau Bu Akmal sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, kondisi saya baik Pak, sehat. Oh iya Bu Akmal, apakah sekarang Bu Akmal ada waktu luang nggak? Saya minta waktunya sebentar mau ngobrol gitu. Tidak lama kok Bu, paling 15 menitan. Kalau sekarang sih saya kebetulan lagi nganggur Pak, nggak ngapa-ngapain. Boleh kalau Bapak mau ngobrol silahkan. Apa nih yang Pak Nanang mau obrolkan? Begini Bu, saya lagi bingung dan galau. Karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa sekolah kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Jadi saya kepikiran terus, Bu. Oh, jadi mau membicarakan keresahan Pak Nanang nih, karena tuntutan sekolah yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid yang 100%. Begitu ya, Pak? Benar, Bu. Hmm. Pak Nanang bisa ceritakan ke saya detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Saya mempunyai murid di kelas 6 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran di kelas saya. Kemudian ada satu lagi murid nih yang tidak pernah mengikuti jam pelajaran saya. Akhirnya merasa mereka tidak memiliki nilai sama sekali, Bu. Mereka tidak memiliki nilai harian maupun tugas-tugas, tidak masuk tugas pun. Dan sekarang waktu pembelajaran di semester 1 sudah hampir usai kan, Bu, begitu. Iya Pak Nanang. Bisa disampaikan apa yang mungkin Bapak sudah analisis begitu ya penyebab murid-murid Bapak ada yang jarang, bahkan ada yang nggak pernah ikut pelajaran di kelas. Kalau menurut pengamatan saya begini, Bu. Murid yang tidak pernah ke sekolah ini dia habis kecelakaan dan tulang kakinya retak sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyembuhkannya. Dan sekarang sudah 3 bulan di rumah dengan kondisi yang sehat, tapi kendalanya kakinya belum 100% normal. Dan untuk yang jarang berangkat ke sekolah, setelah diklarifikasi ke guru-guru, katanya memang murid yang malas sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkan, tidak memberi motivasi untuk ke sekolah gitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Nah, berangkat dari masalah tadi, apa sih yang sebenarnya Bapak inginkan begitu? Simpel aja, Bu, yang saya inginkan sih, saya setuju-setuju saja target sekolah yang menginginkan target kelulusan murid 100%. Akan tetapi harus ada dasarnya dulu, Bu, harus pakai cara yang benar pula, begitu. Tuh, luar biasa, Pak. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Pak Nanang ya, Pak. Artinya kita sudah mendidik murid dengan cara yang benar, begitu. Kira-kira harapan apa yang Bapak targetkan memang terhadap murid Bapak tadi, begitu? Saya sih inginnya mereka punya nilai yang berkualitas pada setiap mata pelajaran gitu. Bisa dijelaskan maksud Pak Nanang dari nilai berkualitas itu seperti apa? Ya, mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemauan mereka sendiri. Mereka betul memahami materi pelajaran, bukan dikerjakan oleh orang lain ataupun oleh orang tuanya di rumah gitu. Selain itu, mereka harus mengikuti rangkaian penilaian yang sudah saya direncanakan pada semester ini gitu, Bu, sesuai rencana gitu maksudnya. Mantap sekali, Pak. Nah, menurut Bapak, apa yang Bapak Nanang bisa lakukan untuk mempertahankan prinsip itu bahwa pembelajaran itu ya idealnya harus memahami materi pelajaran, terus murid pun hadir mengikuti penilaian begitu. Tapi di sisi lain mungkin Bapak
harus memenuhi tuntutan sekolah gitu, harus lulus 100%. Ya, itulah Bu, saya lagi memikirkan, lagi masih bingung, makanya saya berbicara ke Ibu gitu. Barangkali Ibu Hmm. bisa membantu saya gitu, Hmm. mencarikan Masih dalam solusi. proses pemikiran berarti ya Pak? Iya, Sejauh ini apa saja langkah yang sudah Pak Nanang lakukan terkait masalah itu Pak? yang sudah saya lakukan ada beberapa sih, ada beberapa Hmm. upaya yang saya tempuh, seperti menghubungi orang tua, kerjasama agar muridnya mau berangkat lagi ya, karena sudah sehat. Terus meminta bantuan orang tua yang muridnya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim lewat WA kepada orang tuanya, dan saya juga menyampaikan pesan kepada teman terdekat agar mengikuti proses penilaian di sekolah gitu, yang saya harapkan begitu Bu. Ya. Kalau saya tangkap ya Pak, sebetulnya Pak Nanang sudah berusaha maksimal ya Pak, hanya mungkin hasilnya belum begitu ya? Iya seperti itu Bu. Iya, jangan putus asa dulu ya Pak, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah Iya sekarang Bu. menurut Bapak, pendekatan apa yang bisa lebih efektif begitu ya, agar murid-murid tersebut mau mengikuti pembelajaran dan mengikuti proses penilaian? Apa ya Bu? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengikuti proses penilaian tersebut jika saya datang langsung ke rumahnya, terus saya bimbing dan saya tunggu mereka pada proses penilaiannya. Mungkin itu yang rencananya Bu. Hmm, ide bagus Pak, perlu dicoba. Bener Bu ya, kenapa saya baru kepikiran sekarang ya? Iya Pak. Baik Pak, jadi kapan nih Bapak mau mulai mencoba? Sesegera mungkin Bu, besok setelah selesai tugas mengajar, saya akan langsung eksekusi ya rencana tersebut Bu. Nah, mantap sekali Pak, ini Pak Nanang semangatnya ya. Nah, dalam eksekusinya, bagaimana ini Bapak mengatur jadwalnya? Kan tadi ada 2 murid ya Pak, ada yang satu yang kecelakaan dan belum pulih begitu kakinya, yang satu lagi yang memang malas ke sekolah begitu Pak. Nah, kira-kira bagaimana mengatur jadwal kunjungannya Pak? Ya mungkin selang 1 hari Bu, rencana mah saya akan memulai dengan penilaian harian di, misalkan kalau hari Senin di si A, hari Selasa di si B, harian dulu penilaian harian. Saya akan datangi langsung ke rumahnya. Terus nah minggu depannya juga sama seperti itu. Jadi di selang-selang sehari-sehari setelah saya selesai belajar di sekolah, nah setelah selesai penilaian harian, dilanjutkan ke penilaian berikutnya Bu, begitu. Kira-kira mungkin Pak menargetkan waktunya bagaimana nih Pak dalam waktu mungkin kurang dari berapa bulan lagi ya siswa kelas 6 ini akan mengikuti kelulusan begitu ya? Iya begitu Bu. Saya akan usahakan dengan target seberapa bulan lagi ya, 1 bulan lah insya Allah Bu, 1 bulan Iya saya Pak, akan semangat ya Pak. usahakan gitu. Terus saya juga akan bekerja sama dengan orang tua, pihak keluarga yang tinggal dengan murid tersebut untuk terus memantau secara langsung, terus memberikan semangat dan motivasi belajar. Harapannya motivasi dan semangat belajarnya terus meningkat dengan pendekatan secara personal yang tadi dilakukan gitu, dan mau memulai kembali belajar ke sekolah setiap hari gitu harapan saya Bu. Hmm. Jadi pihak yang akan Pak Nanang ajak kerjasama diantaranya tadi orang tua mungkin ya Pak? Iya betul Bu. Ya, dan mungkin rekan kerja begitu ya Pak? Iya Rekan guru rekan ya? kerja juga. Temannya, teman terdekatnya juga Bu akan saya Oh libatkan iya, supaya dengan teman dekatnya seperti apa, Pak? ya supaya membujuk dia supaya mau berangkat ke sekolah gitu Bu. Oh iya betul. Jadi tidak hanya kita gurunya ya, dari temannya juga kita libatkan ya, Pak. Bagus Betul sekali Bu. idenya. Rencananya bagus sekali, Pak ya. Saya pikir mudah-mudahan terrealisasi dengan baik. Nampaknya kita sudah cukup lama ini mengobrol di sore hari ini, Pak. Menurut Bapak nih,
Apa hal bermanfaat yang Bapak peroleh dari percakapan kita ini, Pak? Ya, menurut saya mah ya setelah saya tadi kebingungan, Bu, sekarang saya sudah tahu bagaimana gitu memenuhi target sekolah dengan tetap memegang prinsip profesional gitu ya tentang proses pembelajaran dan penilaian dengan melakukan home visit dan pendekatan secara personal juga melibatkan orang tuanya, teman terdekatnya gitu. Jadi saya tidak lepas dari jalur dan aturan gitu, Bun. Tidak langsung memberikan nilai, jadi ada usaha gitu. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Bagaimana sekarang perasaannya, Pak, setelah kita ngobrol nih? Tadi kan di awal Bapak, aduh, mungkin seperti apa, sekarang sudah berubah nih. Bagaimana perasaannya, Pak? Perasaan saya semula galau dan bingung, tapi sekarang saya nih udah berseri-seri, sangat sudah tercerahkan, Bu. Kembali Alhamdulillah. semangat. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya, dukungannya, dan bantuannya juga, Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Saya juga senang nih diajak diskusi ya, Pak. Semoga saya juga ikut lega, Pak. Ya, Pak Nanang sudah bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang begitu ya dari Pak Nanang sendiri, Pak. Selamat beraksi. Semoga berjalan dengan lancar. Semangat, Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Kalau sudah dijalankan aksinya berkabar ya Pak, agar saya tahu juga progresnya. Oke, Ibu, pasti dikabari ya. Kalau Ya, begitu, Bu, terima kasih banyak atas waktunya, atas bantuannya. Cukup sekian ya, ini sama-sama udah Pak. sore ya, Bu ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunung. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik, Pak. Dan bagaimana juga kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana, Bu, tadi saat mengajar di kelasnya? Alhamdulillah, Pak, kegiatan mengajar di kelas tadi saya berjalan baik dan lancar. Anak-anak pun juga merasa senang belajar hari ini. Saya pun dapat menyampaikan materi dengan baik. Namun saya memiliki beberapa masalah, Pak. Boleh ada waktu Bapak untuk saya menyampaikan obrolan atau keluh kesah saya kepada Bapak? Boleh, Bu, boleh. Kebetulan saya sekarang lagi santai gini. Lalu coba Ibu jelaskan permasalahannya apa, Ibu, yang ingin Ibu ceritakan? Iya Pak, begini ya. Jadi anak-anak saya itu ketika di jam istirahat ataupun ketika tidak ada guru uh, sering tidak kondusif gitu Pak, tidak tidak aman, kemudian sering ada siswa itu yang selalu membuat keributan Pak di kelas, sehingga suasana kelas itu menjadi gaduh, begitu Pak. Oh, begitu. Ibu mengalami permasalahan seperti itu ya, Bu. Iya Eh, Pak. Baik, apakah yang Bu Nunung ingin peroleh dari percakapan kita di siang hari ini, Bu? Dengan permasalahan seperti itu, gitu. Tujuan Ibu apa dari permasalahan itu, Bu, apa gitu? Iya, Pak. Jadi saya ini memiliki permasalahan terkait siswa di kelas saya. Mereka itu memiliki kerjasama dan hidup rukunnya masih rendah di kelas saya itu. Jadi saya berharap bahwa pertemuan kita kali ini bisa menemukan solusi bagaimana siswa saya bisa hidup rukun dan kerjasama yang baik begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi murid-murid Iya. Ibu di kelas ini tidak bisa hidup rukun ya, terutama ketika tidak ada guru ya. Seperti itu ya permasalahannya. Iya. Upaya apa saja sebenarnya yang telah Ibu lakukan selama ini dalam menumbuhkan kerjasama
dan hidup rukun itu di dalam kelas? Iya Pak ya. Sebenarnya seperti ini. Ini merupakan tahun pertama saya mengajar di kelas 5. Kemarin itu telah terjadi sebuah tragedi, Pak. Pada waktu istirahat, beberapa orang siswa sudah melakukan tindakan kekerasan kepada temannya. Ada aksi saling pukul, sering terjadi, sehingga suasana kelas itu menjadi tidak kondusif, Pak. Hal ini membuat saya menjadi resah. Saya selaku guru dan wali kelas 5 selalu bertanya-tanya mengapa siswa di kelas 5 ini tidak hidup rukun dan tidak bisa bekerja sama dengan baik, begitu Pak. Oh, tapi Ibu sudah berupaya sepenuh Ibu, Bu. Kira-kira apa yang telah Ibu upayakan itu untuk mengatasi itu? Gitu. Iya Pak. Murid saya itu kan kurang bisa bekerja sama ya dan hidup rukun. Mereka itu suka saling bertengkar satu sama lain meskipun dikarenakan hal yang sepele. Nah, selama ini saya sudah berusaha untuk mengingatkan mereka tentang keyakinan kelas, mengenai kekompakan atau kerjasama dan hidup rukun di kelas. Selain itu, saya juga membentuk diskusi kelompok dalam pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama, Pak. Oh, kalau menurut saya, Bu, itu udah bagus sekali, Bu, solusi yang Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan kerjasama dalam hidup rukun di kelas 5 itu sudah bagus, sudah diimplementasikan oleh Ibu dengan baik. Nah, untuk menumbuhkan semangat kerjasama dan hidup rukun itu. Nah, selama ini bagaimana hasil yang diperoleh, Bu, setelah dilaksanakan seperti itu? Iya, alhamdulillah Pak, anak-anak itu sangat antusias mengikuti pembelajaran melalui metode diskusi kelompok. Juga saya sudah mengingatkan tentang keyakinan kelas. Namun upaya hidup rukun ini belum seutuhnya terjalin dengan baik, Pak. Murid itu belum bisa mengontrol emosi mereka saat bersosialisasi dengan temannya di kelas, Pak. Baik, baik Ibu. Karakter murid seperti apa yang Ibu harapkan selama ini, Bu? Iya, saya berharap murid kelas 5 itu memiliki karakter hidup rukun dan damai. Senantiasa mereka hidup bersahaja bersama gitu ya. Dalam suasana pembelajaran pun saya harap tidak terganggu oleh perilaku-perilaku mereka yang kadang menyimpang sehingga pembelajaran sering jadi tidak efektif begitu Pak. Saya juga mengharapkan murid-murid itu bisa bekerja sama dengan baik, kemudian juga kompak dan kekeluargaan di dalam kelas, gitu Pak. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu berharap murid-murid Ibu dapat menjalin kerjasama dan hidup rukun. Jika diberi nilai kerjasama dan hidup rukun, kalau Ibu beri nilai ya, kalau saya dari angka 1 sampai 10, kira-kira berada di posisi angka berapa, Bu, itu? Berada di posisi 7, Pak. Karena selama ini mereka belum bisa disatukan, mereka belum bisa berbaur satu sama lain, dan mereka juga bersosialisasinya hanya dengan teman-teman dekatnya saja. Gitu, Pak. Lalu keinginan Ibu, posisi yang idealnya di angka berapa ya, Bu? Dan bagaimana keadaannya gitu? Idealnya pengen angka 10. Saya berharap murid-murid itu di kelas kan bisa kompak, bisa akur, bisa akrab satu sama lain, bisa bersosialisasi satu dengan yang lainnya, bisa bekerja sama dengan baik, sehingga pembelajaran setiap harinya ingin suasana yang aman, nyaman, gitu ya, kondusif juga, dan sehingga tujuan kita pembelajaran sehari-hari itu bisa tercapai gitu Pak. Oh, begitu, Bu. Menurut Ibu, di antara berbagai hal ya, baik itu dalam penggunaan metode pembelajaran, terus mengingatkan kembali keyakinan kelas, adakah di antaranya yang terasa dapat meningkatkan kerukunan dan kerjasama murid-murid Ibu di kelas? Ada lagi gitu, Bu, Ada yang lebih Pak. meningkatkan? Iya betul, ada.
saya berusaha menyelipkan permainan Pak atau game melalui kegiatan pembelajaran. Saya berharap melalui kegiatan permainan atau game, anak-anak bisa kerjasama yang baik di dalam sebuah tim, sehingga mereka lebih kompak, bisa bekerja sama, dan menjadi hidup rukun dan damai di kelas. Gitu, Pak. Oh gitu, menurut saya itu udah bagus Bu, udah sangat baik. Suasana menyenangkan, metode pembelajaran yang bervariasi, ternyata dapat menjadi motivasi murid untuk kerjasama dan hidup rukun ya Bu. Lalu apa yang dirasa masih kurang maksimal dalam meningkatkan kerjasama dan hidup rukun murid Ibu gitu? Kan tadi udah Ibu lakukan ya, kira-kira yang kurang maksimal menurut Ibu apa gitu dalam kegiatan bersosialisasi di kelas? Iya, saya juga mencoba Pak untuk melakukan pembiasaan baik kepada murid-murid saya melalui kegiatan menumbuhkan karakter, saling tolong-menolong, saling menghormati, toleransi, dan saling mengapresiasi. Itu saya mencoba untuk ditumbuhkan kembali kepada siswa saya di kelas. Begitu. Wah, dari apa yang Ibu sampaikan, hal itu merupakan sebuah refleksi dari umpan balik atas kondisi di kelas Ibu. Saat ini mungkin pikiran Ibu sudah semakin terbuka. Menurut Ibu sendiri, hal-hal apa saja yang dapat mewujudkan keinginan Ibu agar murid-murid Ibu dapat lebih rukun lagi, dapat menjalin kerjasama dengan teman-temannya dengan baik. Nah, apa itu, Bu? Iya, sebagai upaya solusinya yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kerjasama dan kerukunan yang baik. Yang pertama, saya memastikan terlebih dahulu murid-murid saya melalui keyakinan kelas. Yang keduanya, menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran atau berkelompok, agar mereka dapat berbaur dengan teman-teman yang lainnya. Yang ketiga juga, menggunakan metode game. Dan yang keempat, saya mencoba ice breaking melalui lagu. Begitu, Pak. Oh, baik, Bu. Jadi untuk solusinya, Bu Nunung akan memastikan terlebih dahulu murid-murid melalui keyakinan kelasnya, Bu. Lalu menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran, lalu menggunakan metode game dan ice breaking maupun membuat siswa dapat bekerja sama dan hidup rukun ya, Pak. Ya, Bu. Iya, betul, Pak. Itu langkah-langkah insya Allah yang akan saya ambil, Pak. Baik. Nah, apa saja langkah yang akan Ibu ambil untuk melaksanakan rencana yang telah Ibu buat itu? Ya, insya Allah dalam waktu dekat saya dan siswa akan meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kami buat dan akan merefleksi keyakinan kelas serta metode-metode pembelajaran yang sudah digunakan agar suasana kelas lebih aktif lagi, siswa dapat bekerja sama dengan baik lagi, dan mereka dapat hidup rukun dengan Oh, baik. begitu. Nah, rencana Ibu, kapan nih Ibu akan melaksanakannya perbaikan pembelajaran tersebut? Insya Allah secepatnya, Pak. Besok, insya Allah baru Ya, dimulai. itu udah bagus. Nah, terus siapakah yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan rencana tersebut, Bu? Ada yang mungkin ada timpangan itu, siapa saja yang akan membantu Ibu gitu? Ada, Pak. Ada teman sejawat yang bisa membantu insya Allah yang dekat. Ada beberapa orang yang akan membantu saya untuk melakukan praktek ini gitu. Baik, Bu Nunung. Sebelum perjumpaan kita diakhiri, apa saja yang sudah Bu Nunung dapatkan dari perbincangan sore ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Terima kasih. Melalui percakapan ini saya mendapat pencerahan berkaitan permasalahan rendahnya kerjasama dan kerukunan murid saya ketika bersosialisasi di kelas. Terima kasih banyak, Pak, atas Ya, bantuannya. sama-sama. Alhamdulillah, Bu. Kalau begitu, ya sama-sama, Bu Nunung. Bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah sangat lega sekali, Pak. Tadinya saya bingung
dan gelisah, namun sekarang saya justru lebih yakin dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam praktik mengajar saya di kelas untuk meningkatkan kerjasama siswa dan hidup rukun. Oh, begitu. Ya, saya berharap semoga apa yang menjadi rencana perbaikan Ibu ke depannya dapat terrealisasi dengan lancar ya, Bu ya. Ya, terima kasih Bapak atas bantuannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan tujuan saya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat, Bu Nunung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Akmal. Apa kabar nih hari ini Bu Akmal? Baik Bu, Alhamdulillah. Bu Nunung sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Akmal, katanya ada yang mau diobrolkan ya? Iya Bapak Bu. ada ya mau ngobrol apa nih? Apa Ibu ada waktu? Ada. Kebetulan hari ini lagi leluasa, lagi free. Nah, silahkan Bu Akmal mau ngobrol apa? Iya. Ya. Begini Bu, saya itu punya murid di sekolah yang setiap hari itu tidak membawa alat tulis saat belajar di kelas. Oh, jadi Bu Akmal punya murid yang tidak bawa alat tulis ya setiap ke Betul sekolah. Bu. Alat tulis apa sih yang tidak dibawa oleh mereka? Ya, alat tulis terutama pensil dan menghapus Bu. Oh, begitu. Lalu, apa permasalahan Bu Akmal sehingga yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sore ini? Saya ingin murid saya itu Bu ya, setiap harinya bisa bawa alat tulis ke sekolah, sehingga kegiatan belajar mengajar itu ya bisa lebih efektif begitu Bu. Iya, memangnya situasi sekarang itu seperti apa di kelas Ibu? Iya Bu, jadi murid saya ini kan kelas 5 SDLB ya, tapi saat mau mulai pelajaran itu selalu saja bilang, Bu lupa bawa pensil, Bu aku lupa bawa penghapus. Jadi kegiatan belajar ya di kelas itu ya, terutama awal pelajaran itu jadi terhambat. Oh, begitu ya. Menurut Bu Akmal, apa sih yang mempengaruhi murid Ibu itu sehingga mereka itu selalu lupa tidak bawa alat tulis ke sekolah? Mungkin bisa karena lupa atau memang kurang perhatian Bu dari orang tuanya dalam mempersiapkan alat tulis. Begitu. Lalu, situasi yang seperti apa yang Ibu Akmal inginkan? Ya, saya inginnya situasi di kelas itu ya kondusif Bu, tidak terganggu karena ya ada murid yang tidak bawa alat tulis itu jadinya cukup mengganggu pembelajaran. Begitu. Menurut Bu Akmal, apa saja yang bisa membuat keinginan Bu Akmal itu bisa terwujud? Mungkin ya saya harus berkoordinasi begitu dengan orang tua. Oh, nah itu Bu Akmal sudah memiliki cita-cita untuk berkoordinasi ya dengan Koordinasi orang ya betul. tua. Apakah yang sudah dilakukan sama Bu Akmal selama ini terhadap orang tua itu? Iya, sudah Bu, saya sudah menghubungi orang tua lewat WA agar anaknya membawa alat tulis ke sekolah. Iya. Terus respon orang tuanya bagaimana? Ya, saat saya WA itu ya, ibunya bilang, "Ya Bu, nanti saya siapkan alat tulis untuk anak saya. Kemarin mungkin tempat pensilnya lupa disimpan karena kan dia punya 2 tas. Mungkin yang alat tulisnya disimpan di tas mengaji," katanya gitu, "karena tas ke sekolah dengan tas mengaji berbeda." Tapi Bu, saat besoknya saya cek,
tetap saja alatulisnya itu tidak ada. Oh, itu berapa kali Bu Akma menghubungi orang tua anak ini? Seingat saya sih 2 sampai 3 kali, Bu. Menurut Bu Akma cukup tidak kita 2 sampai 3 kali saja kita menghubungi orang tua? Seharusnya menurut saya sih cukup, Bu, tapi karena ya meskipun ada respon tapi tetap terulang lagi, mungkin saya harus menambah lagi, Bu, intensitas menghubungi orang tuanya begitu ya? Nah, betul itu Bu, itu ide yang bagus. Bu Akma sebaiknya tidak bosan-bosan untuk menghubungi orang tuanya dan menambah lagi intensitas untuk menghubungi orang tuanya. Nah, selain itu kira-kira alternatif apa lagi yang akan Ibu lakukan? Apa ya? Mungkin alternatifnya jika tidak berubah ya, kemudian seperti itu saja gitu ya, diulangi terus, ya mungkin ya saya harus memfasilitasi alat tulis untuk murid begitu, Bu. Jadi ada alat tulis yang dia bawa ke rumah untuk mengerjakan PR dan ada juga untuk disimpan di kelas. Jadi kalau belajar itu tidak perlu nyari-nyari alat tulis lagi, begitu harapannya ya. Nanti kalau anaknya ke sekolah ya nggak ada alasan lagi buat lupa karena di sekolah disediakan. Dia juga di rumah kan dibekali ya Bu di tasnya gitu. Jadi tasnya itu saja kan seharusnya ada begitu. Setuju Bu, itu ide yang bagus. Jadi anak itu akan tersedia ya di sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi mereka untuk tidak membawa alat tulis gitu ya, tidak menulis karena memang sudah disediakan begitu. Bagus sekali idenya Bu. Lalu apa yang akan Bu Akmal lakukan setelah ini? Saya mungkin akan coba menghubungi orang tuanya ya Bu lagi. Kalau mungkin responnya tetap sama dan terulang lagi ya saya akan memfasilitasi alat tulis untuk murid itu. Alatnya ya disimpan di sekolah begitu Bu. Ya bagus Bu. Nah kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Akmal dalam memberikan dukungan untuk melakukan hal ini Bu? Yang pertama mungkin saya akan meminta dukungan dari murid ya Bu untuk menyampaikan pesan kepada orang tuanya. Mungkin saya juga tuliskan pesan di buku penghubungnya. Nah, selain itu, selain dukungan dari orang tua, saya juga mungkin minta dukungan dari rekan guru tentang langkah apa yang seharusnya saya lakukan ke depannya, begitu ya, melihat eh, apakah dulu juga pernah teralami begitu dengan guru kelas sebelumnya, begitu. Bagus Bu, Ibu dapat sharing dengan Ibu Bapak Guru yang lain ya, terkait dari permasalahan yang sudah Ibu temui. Nah, kira-kira kapan Bu Akmal akan mulai melakukannya? Besok Bu, besok saya akan coba menghubungi orang tuanya lagi dan melihat apakah muridnya ya membawa alat tulis lagi tidak gitu ya. Jika masih tidak ada perubahan, saya akan memfasilitasi alat tulis untuk murid saya. Ide bagus Bu. Tapi saya jadi penasaran nih, bagaimana progres ke depannya? Nanti mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Apa yang bisa Ibu Akmal ambil dari percakapan kita hari ini? Jadi terkait murid saya yang sering tidak membawa alat tulis, saya akan coba menyelesaikan dengan cara meningkatkan identitas menghubungi orang tua tadi ya Bu. Jika masih memang tidak ada respon atau tetap begitu saja, ya sekolah yang akan memfasilitasi alat tulis kepada murid yang sebagian dibawa ke rumah, ya ada juga alat tulis yang disimpan di kelas begitu. Setuju Bu Akmal. Nanti saya tunggu progresnya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Akmal lakukan bisa terselesaikan dengan baik permasalahannya. Amin. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah obrolan kita sore ini bisa memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Akmal. Semoga progresnya dapat tercapai secepat-cepatnya. Tetap semangat untuk mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu untuk waktu bantuannya.
Sama-sama, Ibu hebat bisa menemukan sendiri apa permasalahan Ibu yang sudah Ibu alami. Ya, semoga sukses. Terima Terima kasih kasih Ibu. balik ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.